Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 yang terdiri dari Ahmerul Hussein, Alivia Elfasya, dan Apriani Citra akan mempresentasikan mengenalkan beberapa rumus Microsoft Excel karena dikarenakan tadi kehabisan waktu, jadi kita membuat video. Di sini kita akan slide selanjutnya akan menjelaskan mulai dari left, mid, right, round up, round down, round, floor, sailing, M round, V lookup, H lookup, sama if error. Yang pertama-tama dimulai dari left, mid, dan right pada Excel. Penggunaan left, mid, dan right pada Excel ini sama-sama untuk mengambil beberapa karakter yang kita inginkan, baik itu left dari awal sebelah kiri, mid di bagian tengah, dan right bagian ujung akhir bagian ujung kanan. Caranya yaitu menggunakan rumus sama seperti rumus-rumus lainnya ya, menggunakan sama dengan dan menggunakan kata awalnya baik dengan huruf kapital atau huruf kecil semua, sama dengan left, mid, right. Selanjutnya harus menggunakan kurung buka, lalu teks. Teks di sini maksudnya adalah karakter yang akan kita ambil. Ada cukup klik di bagian kolom yang akan diambil karakternya. Misalkan di B1, di C1, atau di D1. Tinggal klik lalu akan muncul. Setelah itu ketik titik koma atau koma sesuai dengan ketentuan yang ada di PC-nya. Lalu setelah titik koma, jika left dan right, langsung masukkan jumlah karakter yang akan diambil. Apakah ada 5 karakter saja atau ya berapa. Lalu tutup kurungnya dan enter. Maka hasilnya akan keluar. Sedangkan mid berbeda. Setelah teks, setelah klik kolomnya, maka kita harus memasukkan dulu awal karakternya di karakter yang keberapa. Apakah di karakter yang kelima, keenam, dihitung dari awal bagian kiri. Spasi pun dihitung. Setelah memasukkan awal karakter, jangan lupa untuk menggunakan titik koma, lalu jumlah karakter, lalu tutup kurung, dan enter. Ikut contohnya. Oke, prakteknya langsung. Oke, mulai dari rumus left. Mungkin di zoom, L. Sesuai yang di PowerPoint tadi, rumusnya menggunakan sama dengan left, boleh dengan huruf kapital semua ataupun huruf kecil. Lalu buka kurung. Lalu klik kolom mana yang akan kita ambil. Itu di F2. Lalu klik titik koma. Masukkan berapa jumlah yang akan kita ambil, yaitu sebanyak 3 karakter, yaitu SDN. Jadi masukkan angka 3, tutup kurung, dan enter. Nah, kita juga akan mengambil yang SMP dan SMA, tapi karena jumlah karakternya sama, kita bisa langsung drag yang di kolom awal tadi. Maka hasilnya akan keluar. Lanjut ke mid, tengah. Di sini kita akan mengambil nomor dari SD-nya, yaitu SDN 1, 2, dan 3.
gunakan rumus tengah dengan sama dengan mid, buka kurung, klik kolom yang akan diambil karakternya, titik koma, awal karakter, di angka 1 yang akan kita ambil adalah karakter yang kelima dengan menghitung spasi. Jadi klik 1, 2, 3, 4, 5. Iya, betul di karakter yang kelima. Titik koma lagi. Karena kita akan hanya mengambil angka 1 saja, jadi kita masukkan sebanyak 1 karakter. Tutup kurung, dan enter. Begitu juga dengan SDN 2 Sirnagali dan SDN 3 Sirnagali, akan diambil 2 dan 3-nya saja, jadi cukup di drag. Selanjutnya right. Rumusnya juga sama seperti left, cuman bedanya di ujung kanan. Sama dengan right, buka kurung, klik kolomnya, lalu titik koma, dan jumlah karakter dari ujung kanan hitungnya. Di sini Sirnagali sejumlah 10 karakter. Masukkan angka 10, tutup kurung, dan enter. Ini sama di drag juga, hanya saja yang Haur Wangi ini, Haur Wangi dan Sukasari berbeda jumlah karakter. Jadi mungkin harus dimasukkan secara manual lagi rumusnya. Dan karena berbeda, yang Haur Wangi ini terbawa spasinya 1. Nah, seharusnya itu 9 karakter. Diulangi lagi rumusnya jadi 9 karakter. Begitu juga yang Sukasari, diubah rumusnya menjadi 8 karakter saja yang diambil. Itu saja yang saya jelaskan. Selanjutnya ada penggunaan round up, round down, dan round pada Excel yang akan dijelaskan oleh Muhammad Hussein. Kepada Muhammad Hussein dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan rumus round up, round down, dan round pada Excel. Sebelumnya saya akan menjelaskan rumus round up pada Excel dapat digunakan untuk membulatkan angka desimal ke atas pada jumlah digit tertentu. Atau angka di belakang koma akan selalu dibulatkan ke atas menjauhi angka 0. Kalau rumus round down pada Excel dapat digunakan untuk membulatkan angka desimal ke bawah pada sejumlah digit tertentu. Angka di belakang koma akan selalu dibulatkan ke bawah mendekati angka 0. Rumus round pada Excel dapat digunakan untuk membulatkan angka desimal ke dalam jumlah digit tertentu menggunakan kaidah matematika umum, yakni jika angka di belakang koma lebih dari atau sama dengan 5 akan dibulatkan ke atas dan sebaliknya. Caranya yaitu seperti rumus-rumus yang lain, kita itu menggunakan sama dengan. Baru jikalau dia rumus roundnya, kita ketik round up, itu buka kurung, itu kita masukin angkanya, yaitu bilangan desimal yang ingin kita bulatkan ke angka tertentu, baru jumlah digit. Nah, jumlah digit yaitu banyak digit pembulatan yang ingin kita terapkan pada pembulatan. Baru kalau rumus round down juga sama ya, yaitu sama dengan kita ketik round down ya, baru buka kurung, kita masukkan juga angkanya, bilangan desimal yang mau kita bulatkan ke angka tertentu, baru jumlah digitnya sama.
Begitu juga dengan round, itu kita masukkan angka, bilangan desimal yang ingin kita bulatkan, baru jumlah digit, itu banyak digit dari pembulatan yang ingin kita terapkan pada pembulatan. Setelah ini langsung saja ke contoh praktiknya, cara membuatnya. Oke, selanjutnya kita langsung ke pengaplikasian dan penerapan rumusnya ya. Yang pertama itu kita ambil dari Fiona, itu kan nilai si Fiona 8,5. Nah, dan kita masukkan ke rumus round up, karena yang seperti saya jelaskan tadi, jikalau kita masukkan ke rumus round up itu dia digenapkan ke atas. Nah, misalnya kan 8,5, jadi kayak mana dia jika digenapkan ke atas gitu. Nah, jadi cara rumusnya sama dengan baru nilai yang ingin kita genapkan. Nah, baru karena kita butuh nilainya genap ya kan jadi ke atas, karena itu kita butuh angka 0 gitu. Nah, baru tutup kurung. 9. Seperti yang dijelaskan tadi kan dia digenapkan ke atas gitu, jadi 8,5. Nah, begitu juga dengan nilai Dewi dan seterusnya. Nah, nilai Dewi menjadi 8, nilai Tio menjadi 7, sedangkan nilai Ana 9,1 menjadi 10. Sekarang kita ke round down. Kalau ke round down ini kebalikan dari round up. Kalau round up tadi dia digenapkan ke atas, sedangkan round down itu digenapkan ke bawah. Jadi nilai Fiona yang awalnya 8,5 nanti digenapkan menjadi 8 saja. Nah, kita langsung masuk ke rumus, sama rumusnya seperti rumus round up ya. Pertama kita sama dengan, baru round up, round down dulu. Baru kita klik ya nilai yang ingin kita genapkan ke bawah, baru 0 ya. Baru karena kita nggak ada butuh koma di belakangnya, berarti kita butuh angka 0. Nah, jadi 8. Mengapa 8? Karena dia rumus round down itu dia digenapkan ke bawah. Nah, jadi begitu juga dengan nilai Dewi, Tio, Ana. Nah, menjadi nilai Dewi yang 7,6 menjadi 7, Tio yang 6,9 menjadi 6, Ana yang 9,1 menjadi 9. Selanjutnya kita masuk ke rumus round. Rumus round ini tadi yang seperti sudah dijelaskan ya, yaitu dia dapat digunakan untuk membulatkan angka desimal ke dalam jumlah digit tertentu menggunakan kaidah matematika umum, yakni jika angka di belakang koma lebih dari atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Jadi yang pertama kita ambilkan dari nilai Fiona. Seperti yang dijelaskan tadi, nilai Fiona itu kan 8,5. Jadi kita itu melihat ke angka koma 5-nya. Jadi dia tuh digenapkan ke atas karena dia lebih dari 5 atau 5 ke atas. Itu langsung ke rumusnya sama dengan round, baru nilai yang ingin kita genapkan, baru P2, baru titik koma, langsung ke 0, tutup kurung. Baru enter. Menjadi 9. Kenapa jadi 9? Karena nilai Fiona 8,5. Jadi karena koma 5-nya itu dia digenapkan ke atas gitu, jadi 9. Itu juga dengan Dewi 7,6, dia digenapkan ke atas menjadi 8. Bagaimana dengan nilai si Ana? Nilai si Ana itu menjadi 9. Kenapa? Karena 9,1 itu, angka 1 itu tidak dia nilainya di bawah 5 gitu. Jadi kurang dari 5. Jadi kalau dia nilai komanya, nilai di belakang komanya kurang dari 5, dia itu digenapkan ke bawah. Makanya nilai si Ana cuma jadi 9. Lanjut ke penjelasan selanjutnya ya. Yaitu bagaimana penggunaan rumus floor, ceiling, dan M-round pada Excel. Sebelumnya saya jelaskan fungsinya. Rumus floor pada Excel dapat digunakan untuk membulatkan angka ke bawah dari nilai kelipatan yang ditentukan.
Penggunaan fungsi floor pada Microsoft Excel sebenarnya hampir sama dengan rumus rundown, hanya saja perbedaannya terletak pada angka kelipatan bukan desimal. Juga begitu rumus ceiling. Rumus ceiling pada Excel dapat digunakan untuk membulatkan angka ke atas. Ini kebalikan dari nilai dari rumus floor. Dari itu membulatkan angka ke atas dari nilai kelipatan yang ditentukan. Bagaimana juga rumus M-round. Rumus M-round itu pada Excel dapat digunakan untuk membulatkan angka atau bilangan kepada nilai terdekat dari sebuah kelipatan angka tertentu. Menggunakan fungsi M-round pada Microsoft Excel sebenarnya hampir sama dengan rumus round yang barusan saya jelaskan tadi. Hanya saja perbedaannya terletak pada angka kelipatan, bukan desimal. Itu caranya. Itu seperti biasa sama dengan baru kita masukkan rumusnya floor, buka kurung, angka, yaitu angka desimal ya, atau pecahan yang ingin kita bulatkan, baru kelipatan. Kelipatan merupakan nilai kelipatan terdekat yang akan digunakan untuk pembulatan, yaitu nilai kelipatan yang kita sepakati atau yang telah disepakati. Begitu juga dengan ceiling. Itu sama dengan ceiling, buka kurung, angka desimal atau pecahan yang ingin dibulatkan, baru koma kelipatan untuk kurung. Begitu juga dengan rumus M-round, sama saja, yaitu buka kurung sama dengan M-round, buka kurung, angka dan kelipatan. Langsung saja kita ke praktiknya. Yang ini kan kita ngambil contoh ya, kelipatannya itu kelipatan 100 gitu, biar mudah ya kan. Yang pertama itu kita masukkan ke rumus floor. Misalnya ini ada ya kedai gitu ya, mau beli minyak angin, stok yang diperlukan kedai ini 53. Jadi kalau kita masukkan ke rumus floor, kan yang angka yang kita sepakati kan 100. Jadi kalau kita masukkan ke rumus floor itu, yaitu sama dengan floor, baru angka atau pecahan yang kita bulatkan, kelipatan, yaitu kelipatan, karena kita sepakati kelipatan 100 tadi. Nah, baru kita klik. Kenapa 0? Karena angka yang kita sepakati kan 100. Karena 53 ini kan kurang dari 100. Jadi kalau dia kurang dari 100, kurang dari kelipatan 100, maka dia itu nggak nyampe kan. Jadi dia dibuat 0 gitu. Begitu selanjutnya. Bagaimana dengan kopi? Kopi kan dia 126. Karena kita yang bilangan kelipatan yang kita sepakati tadi 100. Jadi karena kopi itu masukkan 100, baru kan ada sisa 26. 26 kan nggak nyampe ke bilangan selanjutnya gitu yang 100. Jadi 26-nya itu nggak dipakai, jadi cuma 100. Selanjutnya kita masuk ke ceiling, sama saja rumusnya sama dengan ceiling. Baru angka yang ingin kita bulatkan, baru kelipatannya 100, baru diklik enter. Sini akan saya jelaskan kalau perbedaan floor dengan ceiling. Kalau floor tadi dia kalau misalnya nggak nyampe 100, dia tuh nggak bakal dihitung. Kalau misalnya ceiling, misalnya itu minyak angin kan 53, sedangkan kelipatan yang kita sepakati kan 100. Dia 53, dia nggak nyampe ke 100. Jadi kalau kita masukkan ke rumus ceiling, dia dibulatkan ke atas jadi 100 gitu. Begitu juga dengan kopi, telur, dan deterjen. Begitu juga dengan kopi. Kopi kan 126. Kalau di floor, 26-nya itu dia nggak dihitung karena dia nggak nyampe kelipatan 100. Tapi kalau di ceiling, 126-nya itu digenapkan ke atas menjadi 200 gitu. Itu juga dengan telur yang 284 menjadi 300, deterjen yang 162 menjadi 200. Sekarang kita masuk ke M-round. Yang M-round ini tadi kan sama ya macam round yang jelaskan sebelumnya. Tapi hanya saja perbedaannya terletak pada angka kelipatan bukan desimal. Jadi di M-round ini kita itu kembali ke ini angka yang terletak pada setelah bilangan 100. Misalnya kita masuk dulu rumusnya sama dengan M-round
Nah, baru angkanya yang ingin kita bulatkan 53. Nah, baru kelipatan 100. Nah, baru klik enter. Nah, 100. Begitu juga dengan bilangan selanjutnya. Nah, jadi saya akan jelaskan dari kopi 126, kenapa dia menjadi 100? Karena angka 26 ini nggak nyampe dari setengah bilangan, ngerti? Karena kan yang bilangan kelipatan yang kita sepakati itu 100. Nah, jadi kan 100, jadi setengah bilangannya itu kan 50. Jadi angka 126 itu kalau misalnya dia 150 gitu atau 160, dia itu bakal kalau misalnya kita masukkan ke rumus Emron itu bakal dilipat ke 200. Begitu juga dengan telur. Nah, telur kan dia 284. Karena 84 ini udah melebihi setengah dari kelipatan 100 yang aturan 50 kan. Nah, dia itu digenapkan ke atas, dia menjadi 300. Jadi gini, intinya apabila bilangannya melebihi setengah dari bilangan 100, yaitu 50, seperti contohnya telur yang 254 ini, maka digenapkan ke atas. Apabila bilangannya kurang dari 50, contohnya seperti kopi yang 126, dia tuh digenapkan ke bawah menjadi 100. Begitu juga dengan deterjen, yaitu 162. Ya kan 62 kan melebihi kelipatan melebihi setengah dari kelipatan 162. Jadi dia digenapkan ke atas menjadi 200. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangan karena saya juga masih belajar. Terima kasih kepada Ahmerul Hussein yang telah memaparkan penjelasan beserta cara-caranya. Selanjutnya, bagaimana penggunaan rumus VLOOKUP, HLOOKUP, dan if error akan dijelaskan oleh Alivia Elfasya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, izin menjelaskan materi mengenai penggunaan rumus VLOOKUP, HLOOKUP, dan if error pada Excel. Langsung saja. Nah, penggunaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ini sebenarnya mirip-mirip, di mana keduanya digunakan untuk mencari data pada sebuah tabel referensi. Jadi kita di sini memerlukan tabel sumbernya. Gitu. Bedanya VLOOKUP ini untuk tabel yang bersifat vertikal, sedangkan HLOOKUP itu untuk tabel sumbernya yang berupa tabel horizontal. Adapun if error ini digunakan ketika rumus yang kita gunakan, rumus VLOOKUP atau HLOOKUP atau rumus yang lain itu error. Maka dia akan muncul secara otomatis ada tulisan N_A atau not available. Nah, ketika hal itu terjadi, maka kita perlu menuliskan apa, diganti gitu. Keterangan apa yang perlu kita tampilkan ketika Excel memproses hal tersebut gitu. Kita ke rumusnya. Nah, di sini harusnya ada sama dengannya ya. Sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung, nilai yang dicari di sini maksudnya klik aja teksnya. Kemudian titik koma, tabel referensi. Tabel referensi ini tabel sumber. Tabel sumber di mana data itu akan dicari. Kemudian titik koma, nomor kolom. Nah, nomor kolom di sini di mana gitu datanya adanya. Kemudian range lookup. Range lookup ini maksudnya seberapa betul atau seberapa salahnya, seberapa akuratnya kita perlu mencari data tersebut. Bisa diisi dengan true atau false. Jika true, kita ketika data tersebut salah, maka dia akan dipaksakan benar. Dalam artian akan mendekati sesuatu yang benar. Tapi jika false, ketika memang datanya tidak ada, maka dia akan menampilkan kosong gitu, N_A atau tidak ada. Itu juga terjadi di HLOOKUP, rumus HLOOKUP sama, cuma beda, ini kan horizontal, jadi H di sini horizontal, sama dengan HLOOKUP buka kurung yang dicari, itu tadi. Kemudian bedanya hanya di nomor baris, kalau di yang VLOOKUP itu nomor kolom, kalau di HLOOKUP itu nomor baris. Kemudian range lookup, tutup kurung. Nah, terakhir ada rumus if error. Rumus if error ini yang tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk mengantisipasi apabila terjadi kesalahan pada rumus yang kita lakukan.
untuk penggunaan rumus if error ini cukup ditambahkan di awal. Jadi nanti bisa sama dengan if error baru dalam kurung rumus yang salahnya. Bisa berupa rumus VLOOKUP atau HLOOKUP. Baik, mungkin sedikit sulit dipahami ya, sulit dicerna apabila kita hanya melihat rumusnya saja. Kita coba praktekkan. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Nah, di sini ada 3 tabel, di mana tabel isian yang kita perlu isi input satu-satu datanya, lalu ada tabel referensi. Di sini tabel referensi 1 ini berupa tabel vertikal ke bawah, lalu ada tabel referensi 2 berupa tabel horizontal kanan gitu ya. Nah, kita bisa nih sebenarnya input satu-satu, nomor pemesan 110. Namanya siapa? Dilihat di sini Vina. Bisa kita input satu-satu ke sini, domisilinya Jakarta. Lama pengirimannya kalau Jakarta itu berapa hari? 1 hari. Bisa ya sebenarnya. Tapi untuk mempermudah, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP tadi. Nah, baik kita mulai di sini dulu ya, nama. Kita zoom dulu deh. Di sini nama. Tabel yang mengisi yang sumber nama ini ada di tabel yang ini, yang vertikal. Sini kan nggak ada ya, cuma kuota sama lama pengiriman. Maka kita menggunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, lalu buka kurung. Nah, lookup value di sini maksudnya data yang sama yang ada di sini sama yang kita cari itu apa? Itu sama di sini di nomor pemesanan. Sini ada nomor pemesanan, di sini ada nomor pemesanan. Patokannya gitu apa? Maka kita klik di 110, titik koma untuk memisahkan. Nah, tabel array di sini tabel referensinya. Di mana sih si Excel ini akan mencari sumbernya gitu. Kita blok aja ini. Nah, cukup. Lalu untuk mengunci agar nanti si bloknya ini nggak geser, kita klik F4 atau FN F4. Nah, nanti tanda udah dikuncinya di sini ada tulisan kayak dolar gitu. Kalau nggak gitu nanti ngegeser bloknya ke bawah atau kemana. Lalu titik koma. Ini indeks 6. Indeks 6 itu berupa kolom, nomor kolomnya di ini. Ini kolom pertama, kolom kedua. Maka nama itu ada di kolom kedua. Oke, tulis 2. Lalu titik koma, range lookup di sini ada ya. Kalau true itu approximate match dan false itu exact match. Exact match itu pasti gitu. Maka kita tulis false. Jadi ketika memang tidak ada datanya, ya tidak akan memunculkan sebuah data. Enter. Nah, Vina, benar nggak di sini Vina nomor 110? 110 Vina, benar ya. Nah, kita bisa dipercepat. Geser dulu ininya. Bisa dipercepat dengan di drag aja ke bawah. Sip. 102 Tika, benar. 107 Ariel, benar. Nah, begitupun yang lainnya. Nah, kenapa ini NA? NA itu not available. Karena 113 itu nggak ada di datanya. Cuma 110. Apalagi 125. Nggak ada kan dia. Maka dia akan nulis NA. Tapi kalau misalnya kita tadi rumusnya nggak pakai false, kita pakai true, maka dia akan mencari data terdekat 113 ke 110. Maka dia bakal nulis di sini Vina. 125 ke 110, nulisnya juga tetap Vina. Gitu mungkin ya. Kita butuh data yang pastinya aja. Begitupun yang domisili, karena masih ada di tabel yang ini, kita pakai yang tadi, rumusnya sama dengan VLOOKUP, lalu buka kurung, klik ini, data yang samanya, kemudian titik koma, blok tabel tabel sumbernya, F4 untuk kunci, titik koma, lalu ada kolom keberapa? Kolom 1, 2, 3, 4. Kolom 4, titik koma, terus true atau false. Kita klik false agar exact gitu ya. Enter. Jakarta. Vina benar gak Jakarta? Benar. Kita coba ke bawah, dari ke bawah untuk bercepat. Bogor, Bandung, Bandung. Fuji, benar gak Semarang? Fuji, Semarang betul ya. Ini juga sama, kenapa tidak terdeteksi? Karena nomor 113 nggak ada di sini. Di sininya kosong. Nah, kemudian untuk lama pengiriman, kita kan nggak ada ya di sini di tabel yang ini. Di tabel yang bersifat vertikal ini. Kita menggunakan tabel yang horizontal ini. Maka yang kita masukkan adalah rumus HLOOKUP. Sama dengan HLOOKUP
buka kurung. Nah, di sini sama pengiriman sama kotak gitu kan ya. Nah, berarti data yang sama yang ada di sini sama di sini itu kotak. Maka kita klik kotak di sini, domisili Jakarta. Biar jadi patokan di sininya gitu. Lalu titik koma, tabel array kita blok ininya, tabel referensinya, klik F4 untuk mengunci. Nah, lalu titik koma. Nah, ini row index sum itu baris ke. Tadi kan kolom ke, ini baris ke. Baris ke berapa? Lama pengiriman. Ini baris pertama, ini baris kedua. Lalu klik 2, titik koma, klik false. Atau 0 bisa. Lalu kurung, enter. 1 hari. Benar nggak Jakarta 1 hari? Benar. Kita dari ke bawah. Nah, Semarang 3 hari. Benar. Madura 5 hari. Benar. Baik, nah ini NA. NA ini tidak terdeteksi karena kotanya juga nggak ada gitu di sininya. Nah, untuk mengatasi data seperti ini, kita bisa menggunakan rumus if error agar bisa kita ganti tidak ada atau nama kosong atau apa gitu ya. Untuk menggunakan if error, kita cukup ganti di sini, ditambahkan di depannya. If error, jika rumus VLOOKUP-nya error gitu, if kan jika error, maka rumus VLOOKUP-nya setelah kurung tutup yang rumus tadi, klik koma, lalu apa? Diganti dengan kalimat apa? Si N garis miring A ini. Misalnya tidak ada. Tidak ada. Tutup, enter. Kenapa ini nggak bisa? Nah, munculkannya tidak ada. Coba kita ke bawah. Tuh, jadi tidak ada. Coba kita yang ini, coba biar yang ini ya, biar yang scan ini juga jadi tidak ada. Pakai if error. If error, jika error, rumus VLOOKUP-nya, maka titik koma tidak ada juga. Tidak ada. Kutip tutup, kurung tutup, enter. Nah, kenapa di sini tidak berfungsi? Karena ada datanya gitu. Karena nggak error. Tapi kalau error, maka dia bakal ganti jadi tidak ada. Begitupun yang ini. Nah, di lookup, di rumus yang lookup, kita klik if error. Jika error, rumus lookup-nya, maka titik koma ganti jadi tidak ada juga aja. Atau strip juga bisa deh. Coba strip ya. Strip. Kutip tutup, enter. Nah, tidak berfungsi di sini karena ada datanya, tapi di sini jadi strip datanya. Mungkin sekian ya untuk pembahasan tentang VLOOKUP dan HLOOKUP juga if error. Bonusnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Alivia Elvasya yang telah memaparkan materi secara terperinci. Izinkan saya menyimpulkan bahwa sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah adalah Excel. Microsoft Excel memiliki banyak fitur yang diaplikasikan dengan macam-macam kode dan rumus sehingga mempersingkat proses pengerjaan seperti fitur mid, left, right, dan sebagainya yang sudah dijelaskan tadi oleh saya sendiri, oleh Hussein dan Alivia Alfasya. Sekian dari kami, mohon maaf atas kekurangannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.